Contoh, ada saudara kita misalnya, kembali kepada yang tadi, Anda saudara kita yang ngerokok misalnya, ya, kita ini melihat saudara kita ngerokok sembunyi-sembunyi dan dia tidak tahu kalau kita melihat. Ya, lebih baik kalau kita mau mengingatkan, jangan mengingatkan langsung, ente ngerokok ya kemarin, tidak boleh, itu haram, jangan. Jadi kita sindir aja. Ketika kita duduk, ada kesempatan duduk dengannya, ya, kita cerita, ngobrol, ahlan, anak tadi kemarin dapat ilmu, dapat faedah. Iya, faedah apa itu? Dari Habib Fulan, Anda dapat faedah. Kalau merokok nanti terhalangi daripada syafaatnya para wali-wali Allah, karena mereka sepakat tidak akan memberikan syafaat mereka kepada orang yang merokok misalnya. Nah, ini disampaikan tanpa seakan-akan kita tidak tahu kalau dia ngerokok. Oh, gitu ya. Dia pikir sendiri. Wah, anak takut juga ya. Dengan cara seperti ini lebih baik. Jadi kalau ente termasuk mau menasihati orang yang lebih tinggi kedudukannya, yang lebih tua, atau orang tua, atau paman, jadi dengan cara menyindir seperti ini, jangan secara langsung, paman, ente ini tidak bagus, ente ngerokok ini, awas ente mati besok loh, mati su'ul khotimah nih ya. Akhirnya bisa jadi doa sungguhan, besoknya mati su'ul khotimah, na'udzubillahi min dzalik. Habib Salim Syadzili mengatakan, kalau orang ngerokok tidak tobat dari rokoknya 40 hari sebelum wafatnya, dia akan dihukumi mati su'ul khotimah, na'udzubillahi min. Ya, jadi banyak di antara mereka yang ngerokok tapi sebelum 40 hari daripada wafatnya diberikan taubat oleh Allah SWT, berhenti daripada rokoknya, masih selamat, alhamdulillah. Nah, jadi jangan cara menyindir seperti ini. Ada juga seseorang, kalau seseorang ini sebenarnya tidak niat menyindir. Nah, ini suatu waktu pernah ada tamu, ini tamunya Masya Allah terpandang, datang, sahibul baitnya tidak tahu kalau tamunya ini yang terpandang dan dihormati oleh manusia, oleh orang-orang, kalau ngerokok. Jadi dia tidak sengaja, jadi kisah sampai bicara tentang rokok itu ya, mazmum, rokok ini cerita, bahkan cerita Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas yang Rasul sallallahu alaihi wasallam tercegah untuk masuk ke dalam rumah seseorang yang di situ dibacakan maulid Nabi, tapi Nabi Muhammad tidak mau masuk rumah tersebut karena ada di antara mereka yang ngerokok. Ya, dan kemudian diceritakan ada sebagian zuriyah Nabi Muhammad yang ngerokok, kemudian ziarah ke Madinah, dan yang menjaga kuburan dan makom Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bermimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bermimpi dalam keadaan Nabi gelisah, mondar-mandir, berjalan dari timur ke barat, barat timur. Ditanya ke Rasulullah, kenapa Anda gelisah ini? Maka kemudian Nabi menyampaikan, saat ini ada di antara cucuku yang ziarah kepadaku. Tapi kenapa Anda gelisah kalau cucu Anda ya Rasulullah sedang ziarah? Aku gelisah bukan karena ziarahnya, tapi aku gelisah karena di saat ziarah sedangkan di dalam sakunya ada rokok. Itu yang membuatku gelisah. Dan terbangun dari mimpinya, dicari, dan benar ada di antara mereka yang sedang ziarah saat itu, dan benar itu adalah cucu Nabi, dan benar di sakunya ternyata ada rokoknya. Ya, jadi ru'yal haq. Jadi sampaikan ini cerita sama tamu ini, padahal tamunya ngerokok ini. Ujung-ujungnya tamunya ini tidak tahu sahibul bait kalau ngerokok. Maaf Beb, Ana sebenarnya ngerokok juga Beb. Doakan Ana bisa berhenti ngerokok katanya. Jadi ini dengan cara lebih baik daripada terus Nah, makanya ulama mengatakan, andai kata pun kalau menyindir pun atau memberikan nasihat membuat fitnah lebih besar, lebih baik jangan, tinggalkan sudah. Yang penting hubungan ukhuwah masih ada, ukhuwah masih bersambung. Itu lebih penting daripada kalian menasihati teman kalian, saudara kalian tentang masalah tertentu tapi memperkeruh suasana, membuat fitnah di antara keduanya, membuat putus silaturahmi dan persaudaraan antara keduanya. Lebih baik tidak usah nasihati.